Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query pada siang hari ini untuk kelas SKP 19.1 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Untuk kelas SKP 19.1 pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-7 ya, di catatan saya, dan di sini sebentar lagi saya ingatkan kita akan segera melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Harapannya bagi mahasiswa yang mungkin masih memiliki tanggungan untuk tugas-tugas berupa kuis harian maupun tugas yang harus dikumpulkan untuk segera dikumpulkan sehingga nanti tidak ada kendala pada saat perhitungan hasil nilai ujian. Baiklah, untuk siang hari ini saya nanti akan mereview beberapa materi yang pernah saya berikan sebelumnya terkait dari mulai ERD, kemudian normalisasi sampai dengan DFD, di mana ketiga poin ini nanti akan saya jadikan bahan sebagai UTS. Nah, di sini untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat untuk yang pertama dulu, yaitu mengenai materi ERD. Untuk ERD ini kita langsung melihat pada contoh sistem database relasional. Betulnya langkah awal sebelum kita membuat DFD ini kita perlu membuat sebuah normalisasi terlebih dahulu, karena fungsi dari normalisasi itu adalah untuk menyederhanakan database. Kita pecah-pecah, kita sederhanakan sampai ke dalam bentuk yang paling kecil dan tidak bisa dipecah lagi. Nah, itu nanti dari hasil tabel normalisasi baru kita hubung-hubungkan, kita uji secara kardinalitasnya, apakah one to many, atau many to many. Kemudian setelah kita menentukan tabel-tabel dalam database yang kita inginkan, baru kita merancang untuk DFD-nya. Nah, di sini untuk bentuk anormal itu adalah bentuk di mana semua field data yang kita butuhkan itu kita tuliskan. Sehingga di sini bebas, belum ada pemfilteran, belum ada penentuan mana primary key, mana foreign key, dan lain-lain. Ini adalah bentuk anormal, kita cukup menuliskan saja mana data yang kita butuhkan. Kira-kira field apa saja yang kita butuhkan. Nah, berikutnya bentuk normal yang pertama. Di sini kita berikan ada master, ya sudah kita kotak, kita berikan master di sini dengan nama utama, ya. Nah, untuk nama ini bebas, jadi intinya hanya memberikan semacam istilahnya tanda bahwa ini adalah betul-betul data yang kita butuhkan, sudah betul-betul kita filter. Kalaupun ada beberapa data yang sama, itu tentunya memiliki penjelasan. Contohnya, misalkan ini ada nama, di sini juga ada nama. Ini kok sama? Ini nama untuk produk, ya. Sedangkan yang di bawah ini nama untuk pelanggan, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini sudah ada spesifikasi khusus di mana kalaupun ada yang kembar itu kita tentukan perbedaannya di situ. Nah, kemudian setelah diberi nama di sini, langkah berikutnya kita sederhanakan lagi dari bentuk normal satu ini menjadi bentuk normal yang kedua, menjadi tabel master, tabel utamanya. Nah, terbentuklah dua tabel, yaitu tabel konsumen dan tabel produk. Untuk tabel konsumen ini terdiri dari ID member, ada nama, ada password, telepon, email, alamat, kode pos, dan lain-lain. Sedangkan tabel produk itu ada ID order, kode pesan, kode barang, jumlah, tanggal, dan lain-lain. Nah, ini ada dua tabel, ya, master, yaitu konsumen dan produk. Kemudian dari bentuk normal yang kedua ini, kita sederhanakan lagi menjadi tabel yang sudah tidak bisa dipecah lagi. Ya,
sehingga menjadi seperti ini. Nah, untuk normal yang ketiga ini ada satu buah tabel lagi, dan tabel tambahan ini merupakan tabel transaksi, hasil relasi antara tabel konsumen dan tabel produk. Kita lihat ada namanya tabel jual. Nah, pada bentuk normal yang ketiga ini sudah ada penentuan mana primary key untuk tiap-tiap tabel dan mana secondary key, foreign key-nya. Nah, di sini juga ada anak panah yang nanti akan merujuk kepada masing-masing primary key ya. Di sini sebagai contoh, ID member itu merupakan primary key pada tabel konsumen dan kode pesan merupakan secondary key pada tabel konsumen. Kemudian kode barang itu merupakan primary key pada tabel produk. Kemudian untuk tabel jual sendiri di sini memiliki primary key yaitu kode pesan, dan dia memasukkan kunci dari tabel lain yaitu ada ID member, kemudian ada kode barang, menjadi secondary key pada tabel jual. Nah, ini hasil dari sebuah bentuk normalisasi. Ini contohnya ya. Nah, kemudian dari hasil normal ini setelah kita menentukan ada 3 buah tabel, langkah berikutnya adalah kita membuat semacam relasi atau kardinalitas untuk menguji hubungan tabel-tabel tersebut. Nah, di sini untuk tabel produk dan tabel konsumen itu direlasikan oleh relasi dengan nama jual yang nanti akhirnya menjadi sebuah tabel. Ketika kita uji, ternyata dia memiliki hubungan many to many, di mana hubungan many to many itu ketika diuji seperti ini, apakah satu jenis produk bisa dibeli oleh banyak konsumen? Jawabnya ya. Kemudian kita balik, apakah satu konsumen bisa membeli banyak jenis produk? Jawabnya ya. Kalau kondisi itu terpenuhi, maka terjadilah tabel baru ya, karena many to many itu pasti menghasilkan tabel baru yaitu tabel jual. Nah, berikut adalah field yang dibutuhkan ya, field yang dibutuhkan untuk pembuatan tabel masing-masing ini ya. Nah, perlu diketahui bahwa kardinalitas itu ada 3 ya, one to one, satu ke satu. Contohnya misalkan satu mahasiswa hanya punya satu nomor induk mahasiswa. Kemudian one to many, ini contohnya satu direktur itu membawai beberapa karyawan ya. Kemudian many to many contohnya seperti produk dan konsumen ini. Nah, yang dari kesemua kardinalitas itu yang menghasilkan tabel baru hanya many to many saja. Nah, dari ERG nanti jangan lupa diberikan penjelasan. Jadi, usahakan ketika Anda nanti membuat sebuah bagan atau gambar, selalu ada keterangan atau narasinya. Jadi, jangan hanya gambar-gambar saja, apapun itu. Dari ERG ini, kita kemudian masuk ke DFD. Ya. Masuk ke DFD, di mana untuk DFD sendiri, kalau kita lihat itu diawali dari identifikasi sumber data informasi, kemudian meliputi identifikasi sumber data, identifikasi tujuan informasinya ya. Nah, ini adalah contoh pembuatan DFD level 0 ya, konteks. Kemudian kita juga membuat dekomposisi ini juga ada tujuannya supaya memperjelas proses dari masing-masing sub ya. Jadi kita bisa melihat ini merupakan mappingnya, kira-kira nanti proses yang terjadi di dalam sistem itu apa saja. Nah, ini bisa dijelaskan lewat dekomposisi. Ini levelnya ya, kemudian masing-masing proses itu mungkin punya sub proses lagi. Sehingga mengikuti, kalau sub 1 ya ini 1.1, kalau 2 ya 2.1, kalau 3 3.1 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat pada masing-masing proses itu nanti bisa dibuat sub levelnya lagi.
Dan dalam membuat ini pun juga ada aplikasi khusus ya, jadi bisa untuk diuji sekalian apakah yang Anda buat itu sudah benar atau belum. Nah, berikutnya kita akan langsung pada studi kasus saja untuk siang hari ini. Jadi di sini studi kasusnya adalah tema penjualan pada resto ya. Berikut adalah bentuk anormal dari database yang ada di sebuah restoran. Jadi kita masukkan ada ID pelanggan, kemudian nama pelanggan, alamat, nomor telepon, ID kasir, nama kasir, ID makanan, dan seterusnya sampai dengan total bayar. Nah, di sini ada bentuk normal yang pertama. Jadi setelah normal yang anormal tadi, kita masukkan ke normal yang pertama. Ini sudah ada judul, misalkan master, dan mulai sudah ada poin-poin bintang untuk menentukan mana yang merupakan kunci atau primary key-nya. Di sini ada 5 ya yang dikasih bintang ya. Ada ID pelanggan, ada ID kasir, ada ID makanan, ada ID minuman, dan nomor transaksi. Kemudian bentuk normal yang kedua dari normal 1 tadi kita pecah-pecah menjadi tabel yang sederhana, tidak bisa dipecah lagi, menjadi tabel makanan dengan isian ada ID makanan, nama makanan, jenis, harga. Ya, di mana untuk ID makanan ini kita lihat menjadi primary key-nya. Kemudian untuk pelanggan itu ada ID pelanggan yang menjadi primary key-nya. Kemudian ada nama pelanggan, alamat telepon untuk anggotanya ya. Kemudian minuman, ini ada ID minuman untuk primary key-nya. Ada nama minuman, jenis, harga. Kemudian detail transaksi makanan ya. Kemudian di sini ada nomor transaksi untuk primary key-nya dari tabel transaksi ya. Kemudian detail transaksi minuman dan kasir, ini ada ID kasir untuk primary key-nya. Nah, kalau kita lihat dari hasil normal kedua ini, yang pertama untuk tabel transaksi ya, di mana tabel transaksi ini merupakan hasil relasi. Kalau saya lihat dari tabel ini ya, makanan, pelanggan, kasir, dan minuman. Karena di sini hampir semua ID-nya itu ada, meskipun dia punya primary key nomor transaksi ya. Ada ID pelanggan, ada ID kasir. Nah, ini ada 2 hasil ini. Nah, kemudian makanan dengan transaksi ini berelasi membentuk detail transaksi makanan. Ya, dibuktikan dengan nomor transaksi menjadi foreign key di sini. Kemudian detail transaksi minuman ini hasil dari transaksi dengan minuman. Jadi kalau kita lihat hasil relasinya itu nanti kalau membuat ERD, pelanggan dengan kasir dulu menghasilkan tabel transaksi. Kemudian makanan dengan transaksi menghasilkan detail transaksi makanan. Minuman dengan transaksi menghasilkan detail transaksi minuman. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk normal ketiga ini kita langsung melihat ke relasinya. Jadi Anda perhatikan kalau contohnya untuk ID makanan. Ini kan 1 ya panahnya, kemudian dia menjadi secondary key di detail transaksi makanan. Ini panahnya juga 2, mengikuti. Nomor transaksi awal di sini 1, di sini 2 panahnya. Nah, nanti kalau membuat normal bisa seperti ini, untuk ERD juga bisa diperjelas. Dan diharapkan semua bagan selalu ada keterangannya. Setelah selesai membuat normalisasi tadi, memecah-mecah tabel tadi, langkah berikutnya adalah membuat DFD. Ini adalah contoh sistem informasi restoran. Unit-unit yang terkait merupakan owner, kasir, waiter, pelanggan, dan dapur.
Ini alur datanya yaitu menampilkan laporan, kemudian ada data pesanan selesai diproses, ada laporan transaksi harian, input data pesanan, menampilkan menu, data pesanan selesai diproses, dan pesanan masuk. Untuk arah anak panah juga menyesuaikan. Kalau memang dari unit itu memberikan masukan ke sistem, maka arahnya masuk. Tapi kalau dari sistem memberikan output kepada unit, maka dia arahnya keluar. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya terhubung. Kemudian untuk DFD level 1 seperti ini, jadi secara keseluruhan ada 3 proses yang terjadi di dalam sistem resto ini, yaitu sistem order food yang pertama, kemudian sistem proses dapur itu yang kedua, dan sistem pembayaran untuk yang ketiga. Penjelasan di sini, waiters menyerahkan tablet yang berisi daftar menu yang tersedia kepada pelanggan. Lalu pelanggan memilih menu yang akan dipesan. Dan waiters bertugas menginput pesanan ke dalam sistem order food. Sistem order food secara otomatis menampilkan data pesanan oleh pelanggan ke bagian dapur dan kasir. Bagian dapur akan memproses pesanan tersebut dan melakukan checklist pesanan yang sudah selesai diproses ke sistem proses dapur. Sistem proses dapur lalu mengirimkan informasi ke bagian kasir dengan sistem pembayaran bagian kasir, dan bagian kasir akan melakukan cek terhadap data transaksi sebelum mencetak bil. Sebelumnya biasanya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan apakah betul yang dipesan tadi bla bla bla, seperti itu ya. Nah, nanti akan dicek dulu, kalau sudah konfirmasi baru dicetak billingnya. Nah, setelah itu kita lihat pecahan per subprosesnya. Jadi yang ini adalah DFD level 2 khusus untuk proses pertama, yaitu order makanan. Itu ada 2 subproses, 1.1 dan 1.2 karena subnya yang pertama ya. Kemudian di sini ada 3 ya, melakukan konfirmasinya. Yang pertama adalah tampilkan semua menu. Kemudian yang proses kedua melakukan order atau memilih menu. Kemudian yang ketiga melakukan konfirmasi. Unit yang terkait pada proses ini adalah pelanggan dan waiters. Ya, sedangkan ini adalah alur data yang dibutuhkan pada proses order makanan. Nah, kemudian penjelasan di sini, perangkat berupa tablet menginformasikan data makanan yang tersedia ke pelanggan. Lalu pelanggan melakukan order dan waiters melakukan konfirmasi kepada pelanggan. Apakah sudah sesuai dengan yang telah dipesan oleh pelanggan? Jika sudah sesuai, maka waiters akan menginput pesanan tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada DFD level 2, yaitu proses dapur. Di sini ada 2 subproses yang terjadi. Karena level 2 untuk proses 2, maka 2.1 dan 2.2 diawali oleh kepala angka 2 ya. Yang pertama, melakukan input data makanan. Kemudian yang kedua, menampilkan data masakan selesai diproses. Ya. Dan harusnya ada yang ketiga ini, lupa diberikan nomor ya, 2.3 masakan disajikan. Unit yang terkait meliputi pelanggan, waiter, dapur, dan kasir. Nah, untuk penjelasannya, perangkat berupa tablet menginformasikan data makanan yang tersedia ke pelanggan. Lalu pelanggan melakukan order dan waiters melakukan konfirmasi kepada pelanggan. Apakah sudah sesuai dengan yang telah dipesan oleh pelanggan? Jika sudah sesuai, maka waiters akan menginput pesanan tersebut. Nah, berikutnya untuk DFD level 2 proses pembayaran. Ini ada 3 subproses lagi, yaitu proses transaksi pembayaran, pengecekan, dan laporan transaksi. Unit yang terkait meliputi bagian pelanggan, kasir, dan owner. Kemudian database yang terkait ini ada data transaksi. Ya, jadi kalau kita tadi membuat ada tabel transaksi itu di sini munculnya.
Ini adalah alur data yang dibutuhkan. Penjelasannya, kasir melakukan pengecekan data transaksi pesanan yang telah diproses. Selanjutnya, kasir melakukan proses transaksi berupa bil yang diserahkan kepada pelanggan. Lalu, bagian kasir membuat laporan transaksi yang dapat dicek secara berkala oleh owner. Ya. Nah, ini adalah penjelasan dari DFD level 2 proses pembayaran. Saya harapkan dari tugas yang saya berikan tadi, kelas SKP 191 ini sudah ada gambaran ya untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan pada akhir materi ini, di mana untuk tugasnya diperhatikan ini. Anda diminta untuk membuat ERD dari perancangan di atas. Di atas itu kan sudah ada normalisasi, sudah ada DFD, tapi belum ada ERD-nya. Nah, silahkan dibuat ERD-nya. Kemudian untuk kelas SKP, karena siang ya, di sini dikumpulkan paling lambat tanggal 3 September. Ya. Minggu depan tuh kan minggu tenang, jadi bisa Anda gunakan untuk membuat tugas, untuk belajar. Jadi jangan libur terus ya, karena minggu depannya kita ada UTS. Nah, jadi biar tidak lupa apa yang sudah diterima untuk materi minggu ini. Kemudian seperti biasa, tugas dibuat dalam format PDF. Dan jangan lupa setiap simbol yang Anda buat selalu diberikan keterangan atau penjelasan. Nah, itu tadi tugas untuk kelas SKP 19.1. Nah, di sini saya akan cek dulu. Saya buatkan langsung biar tidak lupa. Yaitu tugas ERD soal ada di bagian akhir PPT. Untuk batas waktunya tadi tanggal 3 September ya. Nah, ini sudah ada batas waktunya, saya tugaskan. Oke, ini sudah ada. Kemudian untuk perkiraan tampilan nilai di sini ya. Untuk nilai. Ya, ini adalah hasil dari SKP 19.1. Ya, silahkan dicek di sini. Ada beberapa yang memang tidak ada dan tidak aktif. Nah, silahkan bagi yang nama-namanya ini masih ada yang simbol merahnya. Yang pertama ada Dedi Chandra, kemudian yang kedua ada Rizky Atma Japutra. Ini sama sekali tidak ada yang mengumpulkan, baik dari sisi tugas harian ataupun tugas perkuliahan biasa ya. Kemudian untuk Syam Tahir ini ada 2 tugas yang belum dikumpulkan. Kemudian untuk Wisnu Tama ini ada kuis dan tugas yang belum dikumpulkan. Tetap semangat untuk kelas SKP 19.1, jangan sampai kalah dengan yang malam ya, karena yang malam itu cukup rajin. Dan usahakan untuk hasil nanti, harapannya untuk hasil UTS itu juga lebih baik dari tugas maupun kuis hariannya. Harapannya seperti itu ya. Nah, kira-kira itu saja untuk materi pada siang hari ini. Yang perlu diingat dari kelas SKP 19.1, tolong dicek bagi yang masih memiliki tanggungan untuk mengisi kekosongan nilai harian ataupun tugas, bisa Jabri Bu Maya ya. Kemudian untuk bahan UTS nanti saya tekankan di sini, kesimpulannya adalah materi mulai dari normalisasi, ERD sampai dengan DFD. Itu nanti untuk materi teoritisnya dari pengantar bahasa query ya, yang akan kita laksanakan 2 minggu lagi untuk pelaksanaan UTS-nya. Jika ada yang masih belum paham dari apa yang saya sampaikan tadi, bisa ditanyakan
baik melalui WA Group ataupun japri langsung kepada saya. Yang perlu diperhatikan di sini batas waktu pengumpulan tugas jangan sampai terlambat ya, karena itu juga akan mempengaruhi poin nilai yang Anda dapatkan. Jadi bagi yang tepat waktu itu nilainya memang sudah ada tersendiri. Bagi yang tidak tepat waktu ada pengurangan untuk nilai. Nah, otomatis ini juga berlaku bagi yang belum mengumpulkan apapun sampai dengan saat ini. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Ingat, kita sebentar lagi akan ada UTS dan kerjakan tugas yang sudah diberikan kepada Anda. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.